support dengan bukti-bukti. Saya mau lihat aku atau enggak. Ya, semua orang nggak ada yang sempurna ya. Semua orang nggak ada yang sempurna. Semua orang juga pasti ada kesalahan. Perselisihan yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Ferny Hassan sampai kini masih berlangsung panas. Usai melaporkan Ferny ke Polda Metro Jaya belum lama ini, baru-baru ini mantan pebasket nasional itu mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan terkait permasalahannya dengan Ferny Hassan 4 tahun yang lalu. Ya, seperti diketahui, panasnya konflik yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Ferny bukanlah kali pertama. Sebelumnya, tepatnya 4 tahun yang lalu, Denny Sumargo dan Ferny sepakat untuk melakukan tes DNA terkait anak Ferny. Dari cerita itu diketahui jika Denny Sumargo sempat bersujud di kaki ibundanya lantaran ramainya pemberitaan mengenai dirinya dengan Ferny terkait anak yang dilahirkannya. Maka seperti inilah cerita Denny Sumargo yang bersujud meminta ampun di kaki ibundanya atas maraknya pemberitaan negatif mengenai dirinya 4 tahun yang lalu. Kalau tanya support dari mama, saya itu sebenarnya yang harusnya mensupport mama, bukan mama support saya. Jadi dulu kan, kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SDN, itu karena mama saya. Saya sujud di kaki mama saya cium kakinya, saya bilang, "Ma, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak." Kalau mama dulu itu kan selama 7 tahun juga ngalamin pahitnya. Dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun lah hidupnya dia tuh kerja cuma buat supaya dia bisa mensupport saya sekolah. Dia doain saya tiap malam. Mama saya itu orangnya lurus. Dia tuh cuma suka hobinya bersihin rumah sama olahraga. Nah, itu lagi banyak hujatan, saya baca nangis lagi gitu. Kok anak saya bikin begini, setiap ada masalah kok dibawa-bawa. Lebih baik saya berdoa sama Tuhan minta penyelesaian. Ya inilah. Waktu gua kena kasus dulu, dia sampai nggak bisa olahraga lagi. Dia di rumah lebih banyak. Karena orang-orang di tempat gym ngomongin gua dan dia sebagai ibu, artinya sedih banget kalau melihat background gue ya, dimana mama dulu udah gak bisa sama papa, terus sering diejek-ejek, anaknya bakal jadi sampah dan lain-lain, dan dia bertekad untuk mau membesarkan saya supaya jadi orang gitu. Cuma saya sendiri yang membandel kan, jadi kan akhirnya saya mengecewakan mama saya, makanya saya sujud di kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya begitu jawaban doa mama saya. Akhirnya saya tes DNA segala macam dan hasilnya keluar dengan lembaga yang kredibilitasnya tinggi, yang bukan saya milih doang gitu loh, maksudnya ya you pilih lah yang mana yang suka gitu kan. Dan akhirnya itu bisa terjawab kalau saya ya difitnah gitu. Bahkan kalaupun waktu itu hasilnya anak saya juga ya saya besarkan, saya susah amat ya. Ya, karena memang sama Denny terus sebenarnya. Saya setiap malam itu berdoa, selalu minta sama Tuhan petunjuk, ya. Kalau memang Tuhan tahu saya punya isi hati, kebenaran yang selama Tuhan titipkan seorang putra kepada saya, ya Tuhan harus tunjukkan kebenaran itu. Karena setahu saya ya, saya tahu anak saya yang saya ajar gak pernah berbohong. Maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang 6 tahun yang lalu Denny itu sujud, "Ma, bukan anak saya, Ma." Saya tahu memang, saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama mama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nangis gitu. Maka saya yakin itu bukan. Dari pertama saya bilang bukan anak Denny gitu. Udah tahu, makanya saya kan seorang ibu, ya. Dari anak itu lahir, orang bicara semua. Saya yakin bukan.
Cuma kita ikut aja dulu dia kan, dia lapor kita ikut. Nanti kan laporan dia mau bahwa akan tes DNA ya kita tes, tapi kan itu dia nggak ada. Dan kalau anak itu ternyata di sini bukan anaknya Densu, sementara dia hubungan badannya sama Densu, cukup jangan dipertanyakan lagi. Denny Sumargo tidak hanya menceritakan kisahnya saat harus bersujud di kaki ibunya, tetapi juga membeberkan jika Ferni sempat akan bunuh diri usai tes DNA pertama. Hasil tes DNA itu membuktikan jika Denny bukanlah ayah biologis dari anak Ferni. Kisah dramatis itu diceritakan Denny tepat pada tahun 2019 saat hasil tes DNA tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan Ferni. Alih-alih meminta maaf atas tuduhannya, justru Ferni hendak mengakhiri hidupnya. Lantas, apa yang dilakukan Denny Sumargo saat mengetahui tindakan Ferni yang nekat itu? Apa itu urusan dia? Dia mau hilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan nanti urusannya di kepolisian. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon, dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmednya segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada buktinya, minta tolong. Karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suaminya di satu. Kita tolong, sampai saya telepon Ferni-nya mau dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari di Instagram, jangan begitu, gue bilang lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, lu punya anak. Ya semua orang nggak ada yang sempurna ya, semua orang nggak ada yang sempurna, semua orang juga pasti ada kesalahan. Sampai dengan hari ini, Denny Sumargo masih menunggu laporan yang dibuatnya agar segera diproses. Suami Olivia Alan itu sepertinya begitu serius ingin memenjarakan Ferni Hasan yang menurutnya tidak hanya membuat namanya menjadi buruk, tetapi juga membuat istrinya begitu terpukul dengan banyaknya pemberitaan mengenai dirinya. Sikap Ferni yang menginginkan tes DNA kedua kalinya membuat Denny geram, kesal, dan marah. Karena hal itulah ia ingin permasalahannya ini segera diproses. Hanya dengan begitu kebenaran dapat terungkap. Maka seperti inilah kegeraman Denny pada Ferni. Kalau sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan dia kepikiran. Saya lapor, saya tunggu penyelidiki, saya support dengan bukti-bukti. Saya mau lihat aku atau enggak. Ini bukan masalah perasaan terluka atau tidak terluka, kan sudah dimaafkan. Ini masalah solusinya apa, Mas? Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama, nanti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Di sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Tes mulu ya? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga Inspek di bawah RSCM ini aja masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depannya. Kalau saya sebagai pimpinan ya, rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya, oh saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ, dan kita milih itu tempat bukan milih-milih main milih-milih aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi jam sekian untuk diinterview dulu. Pihak sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan, dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu, saya nungguin dari jam 11, itu dia baru datang jam 4 sore. Ngegantungin. Dokternya tidak mau kasih. Di
stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya, dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya, approval, kedua saksi approval, udah kayak pengadilan, mereka cabut baru lu boleh buka. Dari sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai hati, saya maaf. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, oh berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar gitu. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan udah arahnya udah gak bagus. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Udah punya kehidupan baru ya, Kok? Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin gua, istri saya ke gua. Itu air mata gua menjatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah gak cinta, balikin ke saya, gak usah marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar dengan jalur. Kesungguhan Denny Sumargo menjebloskan Verni ke penjara tidak main-main. Terbaru, Denny Sumargo menggandeng teman dekatnya, Kalina Oktarani, untuk menjadi saksi atas laporan yang dibuatnya. Sebagai teman dekat, Kalina mengaku siap menjadi saksi dan mengungkapkan apa yang selama ini ia ketahui terkait permasalahan yang sedang dihadapi Denny Sumargo. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris sebagai pengacara kondang melihat kasus Denny Sumargo dengan Verni Hasan terkait tes DNA? Saya hanya mengatakan belum ada proses hukum di Indonesia untuk memaksa laki-laki melakukan tes DNA atas bayi atau yang dilahirkan dari hubungan suka sama suka. Ini kan suka sama suka. Itu bukan pidana, dan upaya hukum perdata pun saya nggak lihat ada prosesnya, panjang ceritanya. Jadi ya kalau memang begitu harus karena mau tes DNA mau sama mau, yang suka rela. Kalau hubungan mau sama mau, tidak ada proses upaya hukum untuk memaksa untuk ngetes tes DNA si laki sama si bayi. Saya hanya bicara murni hukum yang normatif ya. Jadi Densu sama si Olive, aku manggil si Olive ya, mereka langsung menghubungi aku secara langsung karena aku kan sahabatnya Densu, aku kenal sama Densu udah lebih dari 7 tahun lah gitu, aku bersahabat sama dia. Nah, dan sedikit banyak aku tahu lah bagaimana kisahnya Densu sama yang dulu gitu, sampai yang masalah yang lalu yang sekarang keluar lagi. Nah, mereka minta aku untuk jadi saksi sebagai orang dekat, teman dekatnya Densu. Mereka langsung minta sendiri aku untuk jadi saksinya. Terus dari mau nggak, kata gitu. Aku bilang ya udah, kenapa enggak gitu. Karena aku orangnya gini, selama aku membantu orang yang benar dan aku juga tidak akan mau melebihkan, mengurangi atau apapun itu, aku siap untuk bersedia untuk membantu. Dia bilang pokoknya kalau misalkan nanti lu jadi saksi gue, lu bicara apa adanya, yang lu tahu, yang pernah gue cerita ke lu, nah itulah yang ungkapin. Aku bilang ya iyalah, gue nggak mau gue lebihin, nggak mau gue kurangin, karena takutnya nanti akan jadi memojokkan kan. Belum tahu kapan. Kemarin juga sepulang dari Singapura juga aku ngobrol sama Densu, belum tahu juga kapan. Itu tergantung nanti bagaimana lawyernya juga atau pihak kepolisian kan. Intinya minggu depan kita akan diperiksa. Nanti kita cocokkan harinya nanti untuk dipanggil, buat surat panggilan pemeriksaan. Kita mau sesuaikan jadwal dulu dengan Densu. Ini masih pemeriksaan di kepolisian. Ini kan sekarang tahapnya penyelidikan. Kemarin saya dapat sudah
komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya bahwa akan ditangani oleh cybercrime. Nanti untuk panggilan pertama untuk pemeriksaan korban akan disampaikan oleh pihak itu cocokkan jadwal dulu dengan klien saya karena agendanya sedang padat. Biasanya harap sih dia kooperatif, ya kan? Ini kan permainan yang dia mulai, ya kan? Sekarang kita selesaikan permainan yang dimulai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.